Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo teman-teman, apa kabar? Kali ini gue bakal bahas salah satu film Korea yang diadaptasi berdasarkan sejarah yang benar-benar terjadi. Film ini dibintangi oleh beberapa aktor seperti Jang Hyuk, Kim Hyun Soo, dan juga Jo Taslim. Ada juga nama Man Sik Jong dan masih banyak yang lainnya. Film garapan Opus Picture ini merupakan debut Jo Taslim di industri perfilman Korea setelah sebelumnya membintangi beberapa film Hollywood. So, ke Wakanda beli permen, pulangnya ke Surabaya. Hari ini gua bahas The Swordsman. Skuy, nonton, jangan skip ya. Diceritakan seorang pemuda bernama Gem Sabok yang memiliki bakat menjadi ahli pedang. Dia lalu dibawa oleh prajurit dinasti Sing untuk dipaksa menjadi bagian dari mereka. Singkat cerita, dia berhasil kabur dengan membunuh puluhan prajurit dan juga melukai salah satu pimpinan mereka yang bernama Guru Tai. Dalam pelariannya, Gem Sabok masih terus diserang oleh pasukan pemburu dinasti Sing. Beruntung datang Raja Joseon ke-15, Gwang Hae, dan pengikutnya Min Sung Ho yang menyelamatkan Gem Sabok. Raja Gwang Hae lalu membawanya ke istana untuk dilatih menjadi ahli pedang yang lebih hebat. Gem Sabok juga diberikan sebuah pedang dengan bentuk yang unik sesuai dengan gaya bertarungnya yang begitu liar. Kebaikan raja membuat hati dingin Gem Sabok mulai tersentuh. Dia pun bersumpah akan mengabdikan dirinya untuk melindungi keluarga Gwang Hae. Lalu pada tanggal 12 Maret 1623 terjadi pemberontakan di kerajaan Joseon untuk menggulingkan Raja Gwang Hae. Hal itu memaksa raja dan para pengawal setianya termasuk Gem Sabok melarikan diri dari istana. Gem Sabok juga turut menggendong putri raja. Mereka lalu sampai di persembunyian, namun tak lama setelah itu para prajurit Joseon menemukan mereka. Di antara mereka nampak juga Lee Muk-yo, salah satu pejabat istana yang paling bernafsu untuk menggulingkan Raja Gwang Hae. Juga ada Min Sung Ho yang terlihat masih ragu karena dia mengenal Raja Gwang Hae adalah seseorang yang adil dan bijaksana. Namun dia terus diprovokasi oleh Lee Muk-yo. Ditambah lagi fakta bahwa Raja Gwang Hae mengambil keputusan yang menyebabkan adik raja dan beberapa jenderal Joseon terbunuh. Walaupun raja mengambil keputusan itu karena ingin menjaga keamanan rakyat Joseon, namun semua itu tak dianggap oleh para pejabat istana. Lalu terjadilah duel antara Gem Sabok dan Min Sung Ho yang sangat sengit dan alot. Namun, saat mereka beradu pedang, terjadi insiden di mana serpihan pedang Gem Sabok masuk ke mata dan menciderainya. Melihat hal itu, akhirnya raja memutuskan untuk menyerahkan dirinya. Dia menitipkan putrinya yang masih bayi kepada Gem Sabok. Lalu sebelum pergi, dia juga memberikan robekan kain dari pakaiannya untuk diberikan pada putrinya. Dan setelah kejadian itu, akhirnya Raja Gwang Hae dibawa ke pengasingan dan menghabiskan hidupnya di sana. Belasan tahun telah berlalu, Gem Sabok mengasingkan dirinya ke gunung. Dia juga mengganti namanya menjadi Taeyul, sedangkan putri raja yang sudah dianggap layaknya anak sendiri diberi nama Taeyok. Cedera mata di pertarungan melawan Min Sung Ho ternyata berakibat fatal pada penglihatannya yang semakin memburuk. Taeyok kemudian memanggil seorang biksu untuk mengobati ayahnya. Biksu menyarankan agar Taeyok mencari obat herbal di pos perdagangan yang ada di desa bawah gunung. Taeyok lalu meminta ayahnya agar mau turun gunung untuk mencari obat. Namun Taeyul malah menolaknya karena tak mau orang-orang mengenali Taeyok. Tapi Taeyok terus memaksanya, sehingga mau tidak mau Taeyul menuruti permintaannya. Dinasti Joseon kini dipimpin oleh Raja Injo, namun nyatanya keadaan semakin memburuk karena selama bertahun-tahun mereka dijajah oleh dinasti Sing. Raja juga dibuat pusing karena dinasti Sing terus membawa wanita-wanita Joseon untuk dijadikan budak, dan jika ingin menebusnya juga dimahari dengan harga yang sangat tinggi. Lee Muk-yo lalu mengusulkan jika dirinya akan mencoba bernegosiasi dengan pejabat Sing. Dia juga meminta Min Sung Ho untuk ikut dengannya, padahal saat itu Min Sung Ho sudah mengusulkan pengunduran dirinya karena dia merasa bersalah ikut dalam penggulingan Raja Gwang Hae yang malah membuat kondisi dinasti Joseon semakin tidak karuan. Sementara itu, Taeyok terlihat sangat senang karena untuk pertama kalinya dia bisa melihat keramaian. Dia juga terlihat sangat tertarik pada sebuah gelang yang dijual di pasar. Lalu, tiba-tiba ada keributan di sana. Terlihat seorang pria yang mencoba untuk membebaskan istrinya dari pedagang budak. Namun, uangnya tak cukup. Lalu datang juga 3 orang Hwabang yang merupakan penjual budak utusan dari dinasti Sing. Pria itu terus memohon, tapi dia malah
malah dipukul hingga pingsan. Prajurit Joseon yang datang juga tak bisa berbuat apa-apa. Taeyok yang melihatnya berusaha untuk menolong, tapi Taeyul melarangnya agar tak terlibat masalah yang lebih rumit. Di tempat lain, Lee Muk-yo tengah bernegosiasi dengan pejabat Sing. Namun negosiasi itu berjalan buruk dan alot saat Guru Tai yang merupakan pimpinan Hwabang dan sepupu kaisar dinasti Sing datang karena Guru Tai terus mengolok-olok dinasti Joseon. Tak terima mendengarnya, Min Sung-ho langsung menghendakkan pedangnya. Guru Tai yang memiliki intuisi jika Min Sung-ho adalah ahli pedang yang tangguh, lalu menantangnya untuk berduel dengan salah satu algojonya yang bernama Hwasam. Adu pedang pun terjadi. Awalnya Min Sung-ho sedikit menahan kemampuannya, namun karena tak ingin malu di hadapan murid-muridnya, dia akhirnya bisa mengalahkan Hwasam. Hal itu membuat Guru Tai sangat tertarik dengan kemampuan Min Sung-ho. Setelahnya, dia pergi. Sementara itu, Taeyok dan Taeyul sampai di pos perdagangan dan bertemu dengan pemiliknya, Nona Hwason. Namun, ternyata tanaman itu sangat langka sehingga harganya mahal. Bahkan kulit yang mereka bawa juga tak cukup untuk membelinya. Saat akan keluar, mereka berpapasan dengan Guru Tai dan para algojonya. Taeyul menundukkan kepala agar tak menarik perhatian. Setelah itu, terlihat Guru Tai mengajak Nona Hwason untuk bekerja sama dalam perdagangan budak. Namun dengan tegas, Hwason menolaknya dan langsung pergi setelah sebelumnya mempersilahkan Guru Tai dan bawahannya untuk beristirahat di sana. Di tengah jalan pulang, Taeyul memberikan gelang kepada Taeyok yang menarik perhatian Taeyok ketika di pasar. Taeyok terlihat sangat bahagia. Setelahnya, mereka ke sebuah kedai yang ternyata pemiliknya adalah wanita yang memberikan ASI kepada Taeyok semasa bayi. Di malam hari, Lee Muk-yo menemui Nona Hwason. Dia meminta untuk dicarikan gadis untuk merawat ibunya, sekaligus dijadikan anak angkat. Hwason lalu teringat pada Taeyok yang siang tadi dia temui. Sementara itu, terlihat Taeyul terbangun dari tidurnya setelah memimpikan pertarungan terakhirnya yang membuat matanya cedera. Min Sung-ho didatangi oleh para algojo Guru Tai untuk dibawa menemuinya. Guru Tai meminta agar Min Sung-ho menjadi pengikutnya dan akan diberikan jabatan tinggi di dinasti Sing. Min Sung-ho langsung menolaknya dan sudah bersiap untuk menghunuskan pedangnya. Guru Tai menganggap itu sebagai bentuk tantangan. Dia lalu mengancam akan menghancurkan Joseon apabila Min Sung-ho menolak ajakannya. Nona Hwason lalu menemui Taeyok dan membawa dia ke kediaman Lee Muk-yo. Lee Muk-yo lalu memberitahukan tugas apa saja yang harus dilakukan oleh Taeyok jika ingin menjadi anak angkatnya. Taeyok tentu tertarik, apalagi Nona Hwason menjanjikan akan mengobati mata ayahnya dan memberikan tempat tinggal yang nyaman. Lalu saat keluar dari kediaman Lee Muk-yo, dia berpapasan dengan Min Sung-ho yang langsung mengenali Taeyok sebagai putri raja setelah melihat kain yang Taeyok gunakan untuk mengikat rambut. Sementara itu, Taeyul terlihat menemui pembuat pedangnya hanya sekedar menyapa dan kemudian kembali ke kedai. Lalu pemilik kedai memberitahukan kepada Taeyul jika Taeyok ikut dengan Nona Hwason ke pos perdagangan. Sementara itu, di pos perdagangan terjadi keributan lantaran Hwasam dan dua algojo lainnya memaksa para pelayan di sana untuk berhubungan. Hwason tak tinggal diam dan mencoba untuk menghentikan mereka. Tentu itu membuat para algojo marah dan langsung menyerang Hwason dan pengawalnya. Para algojo yang lebih tangguh berhasil mengalahkan mereka. Tiba-tiba Taeyok datang dan mengetapel mereka dengan batu dan membuat mereka semakin marah. Beruntung Taeyul datang untuk melindungi Taeyok dari amukan para algojo. Taeyul bahkan rela berlutut untuk memohon agar Taeyok dilepaskan. Namun para algojo malah mempermainkannya dan berkata bahwa mereka akan melepaskan Taeyok setelah mengambil keperawanannya. Sementara itu, Hwasam yang memiliki firasat jika Taeyul adalah seorang ahli pedang, dilihat dari cara memegang tongkatnya, langsung menyerang Taeyul. Mau tidak mau, Taeyul meladeninya. Taeyok dan Hwason cuma bisa terbelalak karena sebelumnya Taeyok tak pernah melihat ayahnya menggunakan pedang. Taeyul bisa dengan mudah mengalahkan Hwasam dan membuat para algojo lainnya terdiam. Min Sung-ho yang ada di sana juga melihat pertarungan itu dan akhirnya mengenali Taeyul sebagai gemsabok yang pernah dia lawan dahulu. Setelah itu, Taeyul memberitahukan kebenarannya kepada Taeyok jika dia bukan anak kandungnya. Namun Taeyok tak peduli bagaimana dia terlahir. Yang dia tahu jika Taeyul adalah ayah yang membesarkan dan merawatnya penuh dengan kasih dan sayang. Lalu Taeyok memberitahu jika dia akan segera diangkat menjadi anak pejabat dan akan bisa membiayai pengobatan mata Taeyul. Namun Taeyul tak mengizinkannya.
Para petinggi Joseon melakukan rapat untuk membahas rencana mereka untuk mengangkat anak gadis untuk dijadikan tipu daya, karena bisa saja Hwabang akan membawa anak mereka untuk dijadikan budak dinasti Sing. Dan ternyata Min Sung Ho tak sengaja mendengar rapat para pejabat tersebut. Di pagi buta, saat Taeyul tertidur, tiba-tiba Tae-ok pergi untuk dibawa ke kediaman Lee Muk-yo. Dengan berlinang air mata, dia berpamitan pada pemilik kedai dan ayahnya yang ada di dalam. Sementara itu, Guru Tae yang mendapat laporan dari para algojonya mengenai Taeyul menjadi tertarik dan menyiapkan pasukan pemburu untuk membawanya. Merasa tak ada lagi yang bisa menemaninya setelah Tae-ok pergi, Taeyul memutuskan akan kembali ke gunung. Namun di tengah jalan, dia malah diserang oleh beberapa orang. Dia akhirnya mencabut pedangnya yang selama ini disamarkan dengan sarung pedang berbentuk tongkat. Dan dalam pertarungan singkat, akhirnya Taeyul bisa membantai mereka semua. Merasa aneh karena tiba-tiba ada orang yang menyerangnya, Taeyul memutuskan untuk kembali ke kota karena memiliki firasat bahwa Tae-ok dalam bahaya. Karena benar saja, Lee Muk-yo mengangkat Tae-ok menjadi putrinya adalah untuk menggantikan posisi putri kandungnya yang akan dibawa oleh Hwabang. Namun Guru Tae malah memergokinya. Satu persatu orang di kediaman Lee Muk-yo dibunuh agar Lee Muk-yo mau menuruti perintahnya. Salah satu algojo juga mengenali Tae-ok adalah putri dari Taeyul. Lalu datang Min Sung Ho, namun dia malah berpihak pada Guru Tae karena dia sudah sadar jika Lee Muk-yo hanya mementingkan kepentingannya sendiri dan sama sekali tak peduli dengan urusan bangsa dan negara. Ditambah lagi, Lee Muk-yo adalah orang yang menghasutnya untuk memberontak kepada Raja Gwanghae. Hwasam yang sedang mencari Taeyul mengobrak-abrik pos perdagangan. Hwason juga terluka parah dibuatnya. Beruntung, Taeyul datang dan menolong Hwason. Dan dalam waktu yang singkat, Taeyul bisa membunuh Hwasam. Taeyul lalu menanyakan keberadaan Tae-ok pada Hwason. Namun setelah sampai di rumah Lee Muk-yo, mereka tak menemukan siapapun kecuali mayat dari para pelayan Lee Muk-yo. Hwason yang merasa bersalah karena bisa digelabui oleh Tuan Lee yang ternyata malah menjadikan Tae-ok sebagai budak. Dia lalu memberitahukan kepada Taeyul tempat di mana para preman yang juga menjadi penjual budak biasa berkumpul. Taeyul langsung bergegas ke sana, namun juga tidak ada Tae-ok. Akhirnya dia membunuh para preman yang ada di sana. Taeyul menyisakan satu orang untuk ditanyai lokasi para budak yang akan dijual. Setelah preman itu memberitahu jika kamp budak berada di seberang jembatan perbatasan, Taeyul juga membunuhnya. Taeyul sampai di kamp budak dan langsung mencari Tae-ok, namun tak kunjung ketemu. Dia lalu membunuh para penjaga di sana dan masuk ke sebuah tenda untuk menolong pemilik kedai yang terlihat akan diperkosa oleh para penjual budak. Tanpa ampun, Taeyul membantai mereka semua. Setelahnya, dia membebaskan semua wanita yang dikurung di sana dan kemudian membakar kamp budak. Pemilik kedai lalu memberitahu pada Taeyul jika Tae-ok sudah dibawa dari sana sambil menunjukkan lonceng dari gelang Tae-ok. Ternyata Tae-ok dan anak Lee Muk-yo serta para gadis lain dibawa langsung ke kediaman Guru Tae. Sedangkan Lee Muk-yo yang tidak terima putrinya dibawa oleh dinasti Sing kemudian membawa puluhan prajurit untuk menyerang kediaman Guru Tae. Namun di luar perkiraannya, prajurit yang dia bawa mati dengan sekali serang karena prajurit dinasti Sing ternyata bersenjatakan senapan. Para algojo lalu meminta prajurit untuk pergi karena mereka akan berbicara dengan Lee Muk-yo terlebih dahulu. Tiba-tiba Taeyul datang dan langsung menyerang mereka berdua. Taeyul tanpa ampun menyerang keduanya. Mendengar keributan, para prajurit kembali ke depan dan langsung menembaki Taeyul. Beruntung Taeyul bisa menggunakan tubuh algojo untuk dijadikan perisai dan membuat si algojo mati. Taeyul kemudian menghabisi para prajurit yang terus menembakinya dengan cara yang sama. Melihat keberingasan Taeyul, algojo yang lain melarikan diri. Sementara itu, Taeyul harus terus berjibaku melawan puluhan pasukan pemburu yang sudah menghadangnya. Dan
singkat cerita, Taeyul bisa membunuh mereka semua. Lim Mukyo yang mengenali Taeyul sebagai pengawal Raja Guanghe berlutut dan memohon agar Taeyul juga bisa menyelamatkan putrinya. Taeyul meminta agar setelah ini Lim Mukyo bisa memperbaiki keadaan dinasti Joseon yang dia buat menjadi semakin tidak karuan setelah menggulingkan Raja Guanghe. Namun pertarungan sebelumnya membuat penglihatan Taeyul semakin buram dan akhirnya dia pingsan. Sementara Taeyong hanya bisa menangis di penjara sambil merawat anak Lim Mukyo yang demam. Lalu, Al-Gojo melaporkan tentang Taeyul yang menyerang mereka kepada Guru Tai. Namun dia lupa aturan soal tidak boleh menodongkan senjata pada Guru Tai, dan malah hal tersebut yang membuat dia tewas di tangan Guru Tai. Taeyul terbangun dari pingsan. Ternyata dia dibawa ke pos perdagangan. Matanya juga sudah diobati oleh Nona Hwason, sehingga keadaannya sedikit membaik. Setelahnya dia langsung pamit pergi untuk segera menyelamatkan Taeyong. Lalu Taeyul menemui pembuat pedang untuk mengganti pedangnya yang sudah patah. Dan dengan menunggangi kuda, dia menuju ke tempat Guru Tai. Lalu sesampainya di sana, dia dihadang oleh Min Sung Ho. Guru Tai juga ada di sana untuk melihat pertarungan mereka. Dan akhirnya pertarungan antara dua ahli pedang Joseon pun terjadi. Dua petarung yang memiliki ideologi yang saling bertolak belakang, di mana Taeyul yang hanya ingin melihat Taeyong bisa hidup dengan aman, sementara Min Sung Ho yang terpaksa menjadi bawahan Guru Tai agar bisa melindungi rakyat Joseon. Karena itulah yang saat ini ada di benaknya. Taeyul akhirnya bisa mengalahkan Min Sung Ho. Guru Tai lalu turun dan langsung membunuh Min Sung Ho karena dianggap sudah tak berguna. Dia lalu meminta Taeyul untuk mengikutinya. Guru Tai membawa Taeyul ke sebuah arena pertarungan. Di sana juga ada seorang pejabat dinasti Sing dan beberapa budak yang mereka tawan. Nona Hwason dan pengawalnya juga datang ke sana. Guru Tai berjanji akan melepaskan Taeyong jika Taeyul bisa mengalahkannya dalam pertarungan. Karenanya, suka tidak suka, Taeyul harus meladeni Guru Tai. Awalnya Taeyul kewalahan menghadapi Guru Tai karena penglihatannya yang semakin memburuk dan membuat dia terkena beberapa sabetan pedang. Kemudian pacar bule Guru Tai terlihat datang sambil menyeret Taeyong dengan rantai. Taeyul sangat marah dengan hal itu dan langsung bangkit dan akhirnya bisa berbalik melukai Guru Tai. Dan yang sama sekali tidak terduga oleh Guru Tai adalah saat Taeyul tiba-tiba menyabet leher pacar bulenya yang langsung membuatnya tewas. Hal itu dia lakukan untuk mengamankan Taeyong. Hal itu lantas membuat Guru Tai marah dan terprovokasi sehingga membuka banyak celah padanya. Taeyul langsung tanpa henti dan bertubi-tubi menyerang Guru Tai. Dan akhirnya dia berhasil membunuhnya. Melihat tuannya mati, pasukan pemburu bersiap untuk menyerang, namun langsung dihentikan oleh pejabat Sing. Lalu sambil menangis, Taeyong menghampiri ayahnya dan langsung memeluknya. Taeyul juga berusaha terus menenangkan Taeyong yang terlihat sangat ketakutan. Dan akhirnya Taeyul dan Taeyong bisa hidup dengan tenang lagi di gunung. Namun akibat pertarungannya melawan Guru Tai, kondisi penglihatannya kini menjadi semakin buruk sehingga Taeyong kini harus menuntunnya ketika berjalan. Dan film pun selesai. Di film ini, kita diajarkan bahwa walaupun Anda tak mewarisi darah dari orang yang membesarkan Anda juga tak dilahirkan dari mereka. Namun ingatlah bahwa Anda dilahirkan dari hati mereka, bahwa setiap nafas yang Anda hirup sampai saat ini dipenuhi cinta dan kasih mereka. Nyatanya, tali kasih dan sayang antara orang tua dan anak melebihi sesuatu yang disebut sebagai ikatan darah. Oke teman-teman, sekian alur dari film The Swordsman. Aplaus kita patut berikan pada para aktor, sutradara, dan semua yang terlibat di film ini. Khususnya untuk aktor kebanggaan kita, Joe Taslim, yang sangat apik membawakan karakter Guru Tai yang sangat kejam dan bengis. Ditambah lagi pelafalan bahasa Korea yang sangat bagus untuk orang yang baru belajar, sambil acting lagi, yang tentu menambah tingkat kesulitannya.
Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Juga untuk meng-share video ini sebanyak mungkin ke teman-teman kalian. See you next video and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.